Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang isu yang beredar tentang kamu. Dan ini mungkin cukup panas ya. Seperti apakah itu kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada Queen of Cup. Nah, aku ngelihat di sini beberapa dari kamu itu menjadi sosok yang sukses lah, dikatakan sukses. Kamu orang yang mandiri, kamu orang yang gentleman, kamu punya energi maskulin dan punya energi feminim ya. Intinya kamu itu serba bisa juga, multi talenta. Jadi setiap apapun yang kamu lakukan itu bisa menghasilkan. Misal dalam pekerjaan menghasilkan uang, di dalam mungkin dunia sosial gitu ya, kamu itu banyak dikagumi, kamu itu banyak menjadi inspirasi gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa dari mereka-mereka yang mungkin terkoneksi dengan kamu tidak menyukai hal tersebut dari kamu. Ya, karena di sini aku ngelihat kamu itu ya mungkin bisa menarik perhatian banyak orang. Karena dengan apa yang kamu lakukan itu membuat mata-mata tertuju kepada kamu. Membuat orang kagum. Ini bagi orang-orang baru yang mengenal kamu ya. Dan bagi orang-orang lama juga yang sudah mengenal kamu lebih dekat, itu mungkin akan benar-benar merasa terinspirasi dari kamu. Itu bagi mereka yang berpikiran positif. Tapi jika mereka berpikiran negatif, banyak hal yang mungkin akan dilakukan oleh mereka. Salah satunya mungkin membuat sebuah cerita-cerita tentang kamu. Ya. Bisa jadi karena dia tidak suka dengan dengan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu, mungkin tidak suka dengan kebahagiaannya kamu, dia mencoba untuk berperang mungkin dalam pikiran, berperang dengan pikiran nih, pikiran kamu dengan dia seolah kayak berperang gitu loh, seolah di sini dia ingin menghancurkan energi-energi kamu sehingga akhirnya kamu nanti terkontaminasi oleh mungkin isu-isu yang dia buat di luaran sana. Bahkan mungkin bisa jadi dia berpikir untuk menghancurkan kamu dengan secara halus gitu loh. Ya, kalau di sini orang-orang yang positif mungkin tidak akan jadi masalah ya. Mereka bahkan ingin mencari ilmu dan lebih menggali lagi ilmu yang akan didapatkan dari kamu. Itu demi menginspirasi ataupun memberikan semangat kepada mereka. Ya, itu bagi mereka yang positif. Tapi jika mereka yang negatif, ini yang bahaya. Ya, itu membuat mereka ingin melakukan apapun untuk bisa menghancurkan kamu. Karena di sini benar-benar kamu itu seseorang yang intinya punya perasaan yang lembut, dan kamu juga orang yang bisa dikatakan punya energi maskulin ya, lebih untuk berjuang, memperbaiki hidup. Nah, makanya kamu selalu itu memperbarui setiap langkah-langkah kamu, sehingga banyak orang merasa kagum dengan apa yang kamu lakukan. Ya, nah itu memicu seseorang yang berenergi negatif untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa jadi mempengaruhi kesuksesan kamu dan mempengaruhi kebahagiaannya kamu. Ya,
Di sini aku juga melihat kamu itu juga termasuk orang yang tekun. Kamu orang yang pekerja keras. Kamu orang yang bisa menghasilkan apapun di sini. Jika kamu punya keinginan ya untuk memiliki sesuatu, kamu pasti akan memaksimalkan kinerja kamu, memaksimalkan mungkin doa kamu ya, sehingga apa yang kamu manifestkan tadi itu bisa terwujud. Nah, itu yang membuat orang-orang bingung, kenapa ya? Kok bisa kamu memiliki itu sementara aku aja yang udah pengen sejak lama gitu ya, itu nggak bisa aku dapatkan. Nah, itu kenapa? Karena mereka yang mungkin belum terketuk hatinya melakukan yang lebih, atau mereka hanya ingin bersenang-senang tapi pengen mendapatkan apa yang dia inginkan gitu loh. Tanpa dia melakukan apapun, tanpa dia berusaha, dia pengen memiliki seperti apa yang kau miliki. Nah, ini yang membuat mereka tidak akan sukses seperti kamu gitu loh. Ya. Jadi kalau kita sukses itu ya pasti ada sesuatu usaha yang kita lakukan dan doa kita. Ya mungkin ada salah satu hal yang belum dilakukan yang membuat dia tidak seperti kamu, itu yang membuat dia iri. Nah, sampailah dia atau mereka yang mungkin punya energi negatif ya, membicarakan tentang kamu, intinya merusak mood kamu juga, merusak semangat kamu juga ya. Mungkin membuat sebuah cerita-cerita yang tidak pernah kamu lakukan, seolah kayak fitnahan lah gitu ya, gibahan lah gitu ya. Nah, tapi aku ngelihat kamu itu benar-benar akan mengacuhkan, akan mengabaikan. Karena jika kamu fokus kepada isu-isu tersebut ya, itu akan membuat kamu makin memanas, membuat kamu dipengaruhi oleh energi negatif ya, sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk mengabaikan dan kamu memutuskan untuk fokus kepada tujuan kamu ya. Itulah yang membuat akhirnya kamu itu menghasilkan ya sesuatu hal dari hasil kerja keras kamu. Ya, itu membuat kamu bangga pada diri kamu ya. Aku juga melihat di sini ada King of Sword ya. Ada seseorang yang begitu sangat mikirkan kamu, atau ada seseorang yang saat ini mungkin sudah terkoneksi dengan kamu, bahkan kamu bahagia dengan dia. Nah, banyak orang-orang mungkin ingin menghancurkan hubungan kamu dengan seseorang tersebut. Dengan cara apa? Membicarakan keburukan kamu atau membicarakan keburukan pasangan kamu gitu loh. Sehingga nantinya kamu atau dia, pasangan kamu mendengar hal itu, membuat hatinya ya seperti ini kenapa ya? Tapi harus dicari tahu dulu gitu loh, kebenaran dari isu-isu yang kamu dengar. Mungkin ada dia itu si A itu begini loh, si A itu begitu loh. Nah, jadi kamu jangan mendengar dari sebelah pihak saja. Nah, kita jika sudah memutuskan hubungan, sudah memutuskan sebuah komunikasi ataupun hubungan dengan seseorang gitu ya, untuk menjalin hubungan dengan seseorang, itu maksudnya ya, kita harus percaya kepada orang tersebut. Jangan justru kita mempercayai omongan orang lain ya, bukan omongan pasangan kita gitu loh. Nah, jadi itu harus kita pahami. Kalau kita hanya mendengar omongan orang, otomatis hubungan kita dengan pasangan kita akan hancur. Tapi kalau kamu lebih mendengar ataupun lebih mempercayai pasangan kamu, maka hubungan kamu akan langgeng. Ya, karena seseorang ini benar-benar merasa sayang banget sama kamu, memikirkan kamu ya, dan dia memikirkan bagaimana cara untuk selalu membahagiakan kamu. Jadi ini harus kamu jaga. Jangan sampai isu-isu miring tentang dia, tentang pasangan kamu itu merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu. Oke? Nah, ini yang terpenting. Nah, aku ngelihat di sini ada star. Kamu juga terlihat semakin bersinar. Kamu terlihat menjadi seseorang yang mungkin banyak dikagumi. Banyak yang mengincar kamu juga gitu loh. Makanya kamu harus hati-hati dengan isu-isu di luar sana. Kadang banyak orang yang ingin membuat kamu dengan pasangan kamu terpisah, dan lalu mereka masuk ke dalam hidup kamu gitu loh. Atau sebaliknya, seseorang yang menyukai pasangan kamu juga. Nah, ini karena di sini di saat kamu sudah memiliki pasangan, kamu akan makin bersinar. Bahkan seseorang berasal dari masa lalu pun itu kayak ngerasa cemburu, merasa kayak aku nggak bisa terima nih kamu dengan si A. Harusnya bersama aku di sini kamu bahagianya gitu loh. Itu yang dipikirkan oleh seseorang ya. Tetapi itu kembali kepada kamu ya. Kamu yang akan menentukan hidup kamu. Jika seseorang dari masa lalu hanya mengganggu, ya mungkin kamu harus tegas, mengatakan sejujurnya. Ya, apalagi mungkin kamu dengan masa lalu sudah tidak punya hubungan apa-apa ya. Gitu.
Nah, mungkin bersinarnya kamu ini membuat mereka iri. Oke, di sini ada Five of a Cup. Nah, banyak konflik yang terjadi akhirnya. Ya, di saat mungkin kamu mendengarkan omongan orang, ya, ini konflik yang akan terjadi. Baik itu mungkin dengan pasangan kamu, atau ini konflik dengan kamu bersama teman kerja ataupun siapa. Jadi sebaiknya sebelum kita percaya kepada isu-isu di luar sana, ya cari tahu terlebih dahulu kebenarannya gitu loh. Jangan sampai ya omongan-omongan miring tentang kamu itu kamu percaya dan membuat hidup kamu itu makin berantakan. Ya. Aku ngelihat di sini ada sebuah takdir yang benar-benar harus kamu jalani, di mana kehidupan kamu saat ini itu mungkin berlika-liku. Apalagi mungkin dengan kamu bersinar, dengan kamu sukses, dengan kamu bahagia, kamu ngerasa sudah aman gitu ya. Enggak, justru itu membuat kamu nantinya akan ngerasakan banyak tantangan, banyak halangan, banyak cobaan, begitu ya. Oke, kita akan coba cek di sini dengan orakel. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke, fokus pada kartu ini. Ya. Di sini ada Devotion and Dream Fulfilled. Nah, masa depan kamu ini sebenarnya kamu sih yang akan menentukannya. Nah, gimana kamu harus benar-benar melihat masa depan dengan cara kamu sendiri. Yakinlah ya, di saat kamu benar-benar fokus pada diri kamu, fokus kepada jalan kamu, ya abaikan orang-orang di luar sana, mungkin orang-orang yang toksik gitu ya, maka hidup kamu mungkin akan menemukan jalan yang benar-benar kamu harapkan ya. Nah, aku juga ngelihat gratitude ada prinsip di mana kamu ini punya rasa syukur. Kamu akan merasa bersyukur ya dengan apa yang saat ini terjadi pada kamu. Ya mungkin isu-isu miring tentang kamu yang mungkin makin memanas di luar sana, mungkin di sosial media atau di mana ya. Kamu bersyukur banget itu terjadi. Karena apa? Karena membuat kamu makin bertumbuh, membuat kamu makin kuat, membuat kamu menjadi seseorang yang memiliki power gitu loh. Ya, dan akhirnya kamu bisa menyadari, mengetahui mana teman, mana lawan, mana orang yang toksik, mana yang tidak. Jadi kamu bisa selektif jadinya. Oh, ternyata nih orang ini hanya baik di depan. Oh, ternyata dia hanya memanfaatkan. Ya, oh ternyata orang ini begini begitu. Jadi kamu bisa sadar. Jadi harus benar-benar kamu bersyukur dengan apa yang terjadi. Oke? Karena terkadang kan kita nggak tahu juga kan menilai seseorang itu dari mananya. Terkadang dia ada juga yang baik di depan, menusuk kita dari belakang. Nah, kalau kebenaran terungkap, jadi kamu akhirnya bisa tahu nih ini orang bagaimana, ini orang seperti apa begitu ya. Oke. Nah, ada victory, kemenangan ya. Kamu akan bisa mengontrol ya emosi, pikiran, diri kamu bisa mengendalikan. Nah, itulah sebenarnya kemenangan kamu. Kamu bisa mengontrol emosi kamu setelah mendengar omongan-omongan orang di luar sana. Kamu bisa mengontrolnya. Kamu tidak ikut terlibat atau mungkin tidak terkontaminasi lah gitu. Jadi itu hebatnya kamu ya. Jadi akhirnya kamu memenangkan ya pertempuran secara pikiran di sini ya dengan dia. Jadi perlu ya kita itu untuk mencoba mungkin membatasi diri, atau kamu mencoba untuk lebih banyak diam saja, tidak membuka komunikasi dengan mereka-mereka yang toksik ya, karena itu akhirnya membuat kamu ngerasa memenangkan pertarungan yang mungkin yang dingin ini gitu ya, pertempuran yang begitu sangat dingin ya. Nah ini di sini aku juga ngelihat power healing, dan kamu juga memiliki power dan kamu bisa menyembuhkan semua keadaan ini. Arti kata mungkin kamu yang aku katakan tadi ya, kamu bersyukur, kamu tidak akan denial, kamu tidak akan merasa anxiety gitu ya, kamu tidak akan merasa takut dan khawatir gitu ya tentang semua isu-isu miring itu, karena kamu percaya Tuhan punya rencana buat kamu, mungkin menjadikan kamu orang yang kuat, memiliki power dan memiliki kesabaran gitu loh. Nah ternyata itu terjadi ya. Nah di sini aku juga ngelihat dimana kamu akhirnya bisa mengikuti sebuah harapan kamu itu dengan cara apa ya, mungkin dengan cara
berusaha keras, karena di sini ada ketekunan ya, ketekunan, terus doa kamu juga kamu maksimalkan, ya usaha kamu juga kamu maksimalkan, dan akhirnya apapun harapan kamu di masa depan itu bisa akan terkabulkan, ya. Jadi kamu harus yakin di sini. Oke, playfulness, kamu akan merasa bahagia dan kamu akan merasa berkelimpahan di sini. Ya, banyak hal yang mungkin akan membuat kamu merasa seperti ini. Jadi, justru kamu semakin dibicarakan orang, itu semakin membuat kamu itu termotivasi untuk menunjukkan kalau aku itu tidak seperti apa yang mereka katakan, gitu ya. Nah, di sini aku juga melihat kamu bahkan berterima kasih sekali kepada apa yang terjadi pada kamu, bahkan kepada orang-orang yang sudah membuat sebuah cerita-cerita miris tentang kamu ya, karena dengan begitu akhirnya kamu terkenal, akhirnya dengan begitu kamu itu menjadi seseorang yang kuat, akhirnya kamu menjadi sosok yang benar-benar memiliki power di sini. Oke, nah mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.